adik-adik, kita mau masuk dalam doa. Yuk, kita lipat tangannya, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu sudah diberikan kesehatan, tubuh yang kuat Tuhan, sehingga pada pagi ini kami anak-anak-Mu bisa hadir di dalam kebaktian ini walaupun hanya lewat Zoom. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami, Engkau juga masih tetap memelihara kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau menaikkan puji-pujian untuk Engkau, kiranya puji-pujian yang kami naikkan ini dapat menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini belum hadir, kiranya Tuhan ingatkan agar mereka juga boleh ikut hadir dan boleh bersama-sama menyembah Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Untuk teman-teman kami yang sakit saat ini, kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik gimana dalam 1 minggu ini? Pada sukacita enggak? Pada sukacita enggak? Suka. Apa itu? Suka. Saya, Cecilia. Iya. Halo Cecil, selamat pagi Cecil. Ada suka masan Cecil sendiri yang ada bilang sukacita, yang lainnya gimana? Sukacita enggak? Sukacitanya gini. Gimana? Sukacitanya tuh. Sukacita enggak? Tanda manda, kata ikan nggak bisa. Nggak usah bawa teman baru nih. Mau kenalan? Ada yang mau nanyain kan namanya siapa? Mana? Mau nanya nggak namanya siapa? Anjing. Anjing. Bukan anjing, salah. Apa namanya, Lause? Apa coba? Lihat coba. Ayam ya? Apa ya? Ayam bukan deh? Ayam. Ih, aku bukan ayam. Aku baby chicken. Hah? Dari kita ya ampun, capek deh. Kita tawa aja. Siapa itu? Namaku Memphis. Siapa? Memphis. Apa pipis? Memphis. Bukan pipis, tapi Memphis. Memphis. Pinter pinter ya. Nah, aku juga mau ikut kebaktian seperti teman-teman semua. Boleh kan? Boleh. Nah, terima kasih. Oh, adik, sekarang Memphis juga mau ikut gabung dengan kita ya. Kita angkat lagi pujian. Apa? Punya lagunya Waktu Yulia. Siapa di sini yang suka baca Alkitab? Aku. Siapa coba? Yang rajin buka Alkitab siapa? Apa yuk? Suka buka Alkitab ya, suka baca Alkitab. Kita mau dengerin satu pujian, Lause ya? Iya. Nyanyi ya. Buka kitab suci ya. Buka kitab suci setiap hari ya. Sama seperti anak-anak ya. Suka buka kitab suci setiap hari ya. Yuk kita dengar. Semuanya pakai gerakan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
adik-adik. Katanya tadi baca kitab suci, doa tiap hari. Tante mau tanya nih, siapa yang suka doa tiap hari? Siapa ya? Siapa? Tunjuk tangannya yang suka doa tiap hari. Oh, ada Brandon, ada Bella, Cece. Cece juga, siapa lagi? Ada Grace sama Kayla Lause. Oh iya, Grace, Kayla ya. Aku juga suka doa tiap hari. Ayo, Bis juga suka doa tiap hari nih, adik-adik. Nah, coba ya. Oh, ada siapa tuh Brandon sama siapa ya? Ada temennya satu lagi. Siapa itu Brandon? Siapa namanya Brandon? Suaranya nggak ada Brandon. Ya. Siapa temennya satu lagi itu? Kenalan dong. Chloe. Chloe. Ini Chloe. Oh, Chloe. Selamat datang. Datang ya. Nah, adik-adik. Kita nih, ada game ya, langsung Yuli ya. Ya ada lah usah cucu. Gamenya apa ya kira-kiranya ya? Kita mau bermain apa ya? Apa sih Yuli? Apa ya gamenya ya? Mau sekarang kita masuk game Iya, kita masuk game, langsung masuk game. ya. Yang tahu jawab ya. Yang tahu tunjuk tangan dulu ya. Dengerin ya cluenya ya. Semuanya ya dengerin ya. Keturunan Nuh, Allah mengganti namanya menjadi Abram dan berjanji bahwa ia akan menjadi bapa umat pilihan Allah. Coba, siapa yang tahu? Abraham. Siapa? Jawab. Jessica. Oh, Jessica. Benar ya, secucu. Tepuk tangan. Benar ya. Benar. Ditulis ya siapa yang jawab. Dengerin lagi ya. Siapa yang bisa jawab ya. Gampang-gampang ya, secucu ya. Wah, yang gampang. Ayo telinganya dengerin baik-baik. Apa ya kira-kira ya? Manusia pertama ciptaan Allah di bumi siapa? Ayo siapa? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Cece. Buat ada Adam. Siapa yang jawab? Jessica. ini Bella yang jawab. Adam. Bella yang jawab ya. Lanjut, langsung cucu. Jessica Adam. What? Nah, lanjut. Coba dengerin ya. Baik-baik ya, dengerin ya. Seorang lelaki Israel, kepadanya Allah memberikan cara untuk mengalahkan musuh, yaitu orang Midian. Coba siapa? Seorang Musa. lelaki Israel. Daud. Musa. Benar enggak? Tidak. Masih salah ya. Coba siapa yang tahu? Seorang lelaki Israel. Daud. Bukan. Kepadanya Allah memberikan cara untuk mengalahkan musuh, yaitu orang Midian. Gak ada yang tahu? Ayo. Hosea. Bukan, masih salah. Coba. Ye, berpikir. Gideon ya. Dion. Oh, ya ampun. Susah ya, nggak usah. Kan susah-susah. Aku pusing nih. Face-nya pusing. Dion. Lanjut ya, langsung cucu ya. Ah, boleh lanjut. Habis. Ini gampang. Siap-siap ya. Siapa yang bisa jawab?
Maria ibu Yesus dan istri Yusuf dari Nazaret. Siapa? Ibu Yesus. Maria. Ya, kok dikasih tahu? Tante Yuli lucu deh. Kebaca itu. Jadi aja ya. Ketahuan. Kebaca jawabannya. Lagi Lause. Lagi ya. Saudara perempuan Maria dan Lazarus dan kawan Yesus. Ia adalah pengikut Yesus yang tekun. Saudara perempuan Maria dan Lazarus dan kawan Yesus. Magdalena. Siapa? Siapa? Apa sekali lagi, Lause? Saudara perempuan Maria dan Lazarus dan kawan Yesus. Ia adalah pengikut Yesus yang tekun. Lause Yuli. Ya, Lause cucu. Itu udah disebut tadi namanya. Panas. Oh, mata. Tapi nggak tahu kan? Ada yang tahu nggak? Coba. Yusuf. Tadi Lause namanya. Mata. Yohanes. Siapa yang jawab tadi? Ada yang jawab nggak? Mata. Saudara perempuan Marta dan Lazarus siapa? Siapa yang jawab Marta tadi? Jessica. Saya. Bener, Marta. Benar. Marta ya. Satu lagi ya, langsung cuci ya. Ya. Seorang Israel yang tumbuh dewasa sebagai pangeran Mesir bersama saudara kakaknya. Harun, ia memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Musa. Kok pada bisa jawab ya Lause Emma? Belum selesai ya. Jawabannya Musa, Jessica ya. Hebat ya Lause Yulia. Pinter-pinter ya adik. Pinter ya. Iya. Padahal belum selesai loh langsung cucu cluenya. Udah dijawab. Saya jawab. Mau lagi nggak? Mau lagi pertanyaannya? Ulang lagi Lause Yuli satu. Satu lagi. Ya. Katanya mau tuh. Ada yang bilang masih mau. Dengerin ya. Seorang perempuan yang menjadi kawan baik Yesus. Dia adalah orang pertama yang menemui Yesus setelah bangkit dari kematian. Aku tahu. Siapa yang tahu? Maria. Nama lengkapnya ya Lause Yuli. Maria. Maria apa? Coba. Ya apa? Maria Magdalena. Yeay. Marina gak tahu kayak mana namanya. Pinter-pinter berarti Lause-lausenya nggak sia-sia ngasih tahu tentang firman Tuhan kepada adik-adik ya Lause Emma ya. Semuanya pada. Pinter-pinter ya, Lause ya. Iya, betul pinter-pinter. Wah, hebat. Nah, kita mendengarkan firman Tuhan ya Lause Emma langsung ya. Atau menyanyi lagi dulu satu lagu? Boleh, nyanyi satu lagu lagi ya. Nyanyi satu Apa lagu. Lause lagunya? Ayo. Kamu besar di surga. Tuhan itu adalah satu-satunya penolong kita, penolong adik-adik. Kita nyanyi yuk dengan semangat. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya.
adik-adik, saatnya kita mau nih mendengarkan firman Tuhan. Coba duduknya yang rapi. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa ya? Lalu kita yang membawakan firman Tuhan, ada yang tahu? Siapa? Ayolah Sebesti. Kita udah mau siap-siap nih dengerin firman Tuhan. Oke, Lasa. Sebelumnya, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Bapa di dalam surga, kami sangat mengucap syukur kami anak-anakmu sekolah minggu saat ini telah berkumpul. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kiranya Engkau yang memimpin kami, Engkau yang menyertai kami, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, ajarkan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita. Ayo, siapkan Alkitabnya. Kita buka dari Markus pasal 5. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Kali ini Losa saja yang bacakan ya, karena panjang. Jadi kita ada sebagian saja bacanya. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, lalu ia selamat dan hidup dan tetap hidup." Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ayat 27, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat 32. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ayat 35, ketika Yesus masih berbicara, orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ayat 38, mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ayat 41, lalu dipegangnya
tangan anak itu katanya talitakum, yang berarti hai anakku, hai anak, aku berkata kepadamu bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub dan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Siapa yang tahu tema kita pada hari ini? Tunjuk aja. Ayo. Cece tahu nggak tema kita apa hari ini? Mana Cece? Jadi pipis dulu. Oh, Cece pipis dulu. Siapa ya? Sherin, apa tema kita hari ini? Ayo Sherin, apa tema Masih kita? mikir ya. Perempuan sakit berdarah Oh. ditemukan dari sama Tuhan Yesus. Wow, tahu isinya ya, pinter. Oke adik-adik, tema kita hari ini yaitu iman yang menyelamatkan. Gimana sih iman yang menyelamatkan itu? Nah, mari kita sama-sama belajar. Sebelumnya Losa mau bertanya, siapa di antara adik-adik yang pernah sakit? Iya, siapa? Ayo siapa? Oh, Grace 4 tahun. Wow, Grace. Grace ya? Grace sakit apa? Grace sakit apa? Pernah sakit apa? Sakit batuk biasanya. Oh, batuk. Masih batuk? Enggak. Oh, puji Tuhan. Sehat-sehat ya. Nah, kalau adik-adik sakit, apa yang dilakukan sama papa dan mama? Papa dan mama adik-adik semua. Kasih obat atau gimana? Kasih obat. Oh, ya. Coba tanya yang lain kan. Yang kalau Rio gimana? Kalau Rio sakit, mama biasanya mau lakukan apa? Ya suruh minum obat. Oh, suruh minum obat. Kalau contohnya penyakit kita masih belum sembuh-sembuh, apa yang dilakukan orang tua lagi? Dibawa ke rumah sakit. Oh, pintar. Pintar sekali. Coba siapa lagi Bella? Ayo Bella. Bella. Kalau Bella sakit, apa yang dilakukan mama sama papa Bella? Berdoa terus bawa ke dokter. Oh, iya, bagus. Bagus. Siapa ini? Giselle. Kalau Giselle pernah sakit apa Giselle? Panas. Panas. Oh, Mama kasih obat. Mama kasih obat enggak? Kasih obat nggak Mami? Kasih. Iya. Jadi kita bisa melihat orang tua kita itu begitu sayang sama kita. Sakit pasti dirawat. Kalau sakit itu kan pasti dikasih makanan lebih gitu kan. Itu udah pasti. Nah, di sini mari kita belajar bagaimana iman yang menyelamatkan itu.
Nah, hari ini adik-adik kita bertemu dengan seorang bapak yang bernama Yairus. Nah, bapak siapa? Ayo. Ayo Gwen, bapak siapa Gwen? Cyrus. Ya. Bapak ini dia kerjanya apa? Kalau kalian tahu. Ada di ayat 35, baca. Siapa yang bisa baca? Moses, baca. Moses. Ayo Moses baca. Markus pasal 5 ayat 35. Di situ kita tahu apa kerjaan Bapak Yairus ini. Halo Moses. Berapa? Ayat 35. Ini ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru. Bapak Yairus ini adalah seorang kepala rumah ibadat itu. Nah, di sini dia mau bertemu dengan Yesus. Kepala rumah ibadat ini adalah seorang jabatan yang paling tinggi di masa dulu. Nah, karena dia percaya kepada Yesus, dia datang. Bapak Yairus ini, ia mempunyai seorang anak perempuan yang sedang sakit keras. Dia sudah kasih obat, dia sudah membawa kemana-mana, tapi anak itu masih belum bisa sembuh. Malah apa yang terjadi, anak itu tambah sakit dan anak bapak itu hampir mau mati. Nah, Yairus ini pernah mendengar kata nama Yesus. Nama Yesus melakukan banyak mujizat penyembuhan. Nah, itu sebabnya kenapa Bapak Yairus ini datang menghampiri Tuhan Yesus. Dan ia memohon sampai ia sujud di depan kaki Yesus. Dan dia berkata, Tuhan, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atas kepala anakku supaya ia selamat dan tetap hidup. Bapak Yairus sampai memohon-mohon. Yesus belum sampai di rumah Yairus, tiba-tiba di situ ada seorang yang dari rumahnya mengatakan bahwa anaknya sudah meninggal. Pasti apa yang dirasakan Yairus? Kalau adik-adik mendengar berita yang seperti itu, bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaan adik-adik? Misalnya teman adik-adik gitu mengalami yang seperti itu, gimana perasaan kalian? Cecil, gimana Cecil? Kalau teman Cece sakit, gimana perasaan Cece? Belum dibuka mute-nya. Dibuka sih ya. Kasihan berdoa. Oh, berdoa. Kasihan berdoa. Pintar sekali berdoa ya. Pintar. Nah, ada yang sama kayak Cecil enggak? Sering? Halo Sherin. Aku juga berdoa Lace. Oh sedih. Kata Memphis apa tadi? Saya nggak dengerin aku ngomong.
Jangan marah ya. Kalau Memphis gimana perasaannya? Kalau sakit nggak enak, Lauce. Tapi Memphis suka berdoa juga, terus makan obat juga yang dikasih sama mama papa. Pintar, bagus seperti itu. Jadi kita berdoa, kita berobat. Nah, di sini yang dialami Bapak Erus itu pasti sangat sedih sekali. Karena seorang anak yang dia kasihi hampir mati. Nah, tapi karena imannya, karena dia beriman kepada Yesus, dia memohon-mohonkan apa yang dikatakan Yesus, percaya saja. Yang dikatakan Yesus kepadanya, percaya saja, jangan takut. Adik-adik percaya enggak sama Tuhan Yesus? Kalau dia berkata seperti itu, pasti. Apakah percaya? Di saat mengalami seperti itu, Tuhan mengatakan, jangan takut, percaya saja. Ayo Bella, percaya enggak? Percaya. Kalau Bella? Percaya. Bagus. Jadi kita harus percaya sama Tuhan Yesus. Percaya banget. Nah di situ bagus kita percaya kepada Tuhan Yesus. Nah karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus, nah Yesus meminta Yesus untuk datang ke rumahnya. Nah, setelah sampai, Yesus meminta Yairus dan istrinya ikut masuk ke ruangan tempat anak itu berbaring. Ia menjabak anak itu dengan tangannya dan sambil berkata, "Hai anak, bangunlah." Nah, apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi? Sembuh nggak? Kira-kira sembuh nggak ya? Anaknya hidup lagi nggak ya? Ayo baca di ayat 42. Rio, baca 42. Markus 5 ayat 42. Bentar dulu. Iya. Ayat 42 kan? Iya. 42. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun, semua orang yang hadir sangat takjub. Nah, karena iman orang tuanya, karena percaya kepada Tuhan Yesus, anak itu bisa bangkit. Kan Tuhan mengatakan tadi, jangan takut dan percaya saja. Tuhan juga melakukan bagiannya. Apa yang dia katakan? Bangunlah. Hai anak, bangunlah. Apa yang terjadi? Sukacita yang luar biasa di dalam keluarga itu. Di situ kita juga bisa melihat lagi mujizat lagi yang Tuhan lakukan di ayat 25. Nah, seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sakit pendarahan ini adalah penyakit yang sakit sekali yang diderita oleh ibu-ibu pada masanya, seorang perempuan. Nah, karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang dia katakan? Di ayat 28. Ayo, siapa yang bisa baca ya? Brandon. Ayo Brandon, baca. Markus 5 ayat 28. Apa yang dikatakan perempuan itu, imannya itu, sampai dia bisa sembuh? Halaman berapa? Markus 5 ayat 28. 20 berapa? 28. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, itu iman. Iman seorang perempuan itu sangat besar sekali. Nah, apa yang terjadi di ayat 29? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Berarti hanya menjabah saja, kuasa Tuhan itu besar sekali ya adik-adik. Di situ kita bisa melihat, wow, Tuhan Yesus itu sangat dahsyat sekali. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kita memegang sedikit saja, kita sudah sembuh. Nah, kalau adik-adik punya iman, pasti akan sembuh. Jadi, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita beriman, kita berdoa. Kalau bisa kita baca firman Tuhan, biar Tuhan menguatkan kita. Biar kita tetap kuat. Kalau sakit, berdoanya. Jadi, sekarang adik-adik, kalau berdoa, kalau sakit, berdoa sama siapa? Dan memohon kepada siapa? Brandon? Ayo Brandon. Kalau Brandon sakit, berdoa sama siapa? Tuhan. Sama Tuhan? Berdoa sama Tuhan. Ya, pintar. Berdoa sama Tuhan. Nah, adik-adik, jadi bagi Tuhan Yesus itu tidak ada yang mustahil. Kita bisa melihat anak Yairus bisa bangkit kembali, bisa hidup lagi, bisa makan, bisa bernafas lagi. Seorang perempuan yang sakit selama 12 tahun, hanya menjabah saja jubah Tuhan Yesus, bajunya, udah merasakan kesembuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada perempuan itu di ayat 34? Saya minta dibaca oleh siapa ya? Bentar ya, lo cari ya. Jessica, ada Jessica enggak? Ya ada Miss. Ayah ada. Ada ya? Di ayat 34. Ya, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Gimana? Tuhan Yesus itu luar biasa enggak? Luar biasa. Benar. Tuhan Yesus itu, Tuhan kita itu sangat luar biasa sekali adik-adik. Tidak ada yang kekurangan. Kita di dalam Tuhan itu ada semuanya. Kita minta pasti ada. Asal kita hidup di dalam Tuhan, kita berdoa atas nama Tuhan Yesus. Kita percaya akan Tuhan, tidak percaya dengan yang lain. Siapa yang berjanji kalau sakit akan selalu berdoa dan punya iman sama Tuhan Yesus? Angkat tangan. Ayo angkat tangannya semuanya. Ayo angkat tangan. Semua ya. Semua ya. Bagus. Hebat ya adik-adik ya. Nah, jadi sini kita bisa melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu sangat luar biasa. Saya ada pertanyaan sama adik-adik. Ntar ya, saya cari pertanyaannya dulu ya. Ada 3 pertanyaannya ini. Ada berapa mujizat yang Tuhan lakukan di perikop Markus pasal 5 ayat 21 sampai
43 ini? Ada berapa? Ayo. Ada berapa? 3. Apa aja? 3. Iya, mujizatnya apa aja? Mengusir roh jahat, menyembuhkan anak Eh, menyembuhkan eh, masih mengusir roh jahat, menyembuhkan anak 12 tahun, Iya. menyembuhkan perempuan yang sakit. Ya, benar. Nah, jadi di sini sebenarnya cuma ada dua. Ada dua mujizat yang Tuhan lakukan, yaitu menyembuhkan anak yang sakit, yang hampir mati, dan menyembuhkan wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Yang kedua, pertanyaannya, mengapa mereka datang kepada Yesus? Tidak, kan ada yang namanya dukun, kan bisa saja kan? Mengapa mereka datang kepada Yesus? Ayo, Bella, mengapa mereka datang kepada Tuhan Yesus? Kan mereka banyak, kan ada yang banyak duit. Mereka banyak duit sebenarnya, banyak uang. Harusnya kan mereka bayar siapapun juga untuk obati mereka. Mengapa mereka datang kepada Tuhan Yesus? Ayo Bella. Masih mikir. Oh ya, mikir ya. Apa ya? Karena tadi ada lagunya ya, ya. Yesus itulah satu-satunya Iya. penolong. Apa? Ayo, pada mikir. Apa Bella? Penolong yang sungguh, karena Tuhan kuasa. Bagus sekali. Iya, karena Tuhan itu adalah penolong yang sungguh-sungguh, yang sesungguhnya, dan karena juga kita percaya kepada Tuhan Yesus. Gitu, karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah penolong yang sesungguhnya. Gitu. Oke, sudah dapat kan? Semoga bisa mengerti. Yang lagi ya, pertanyaannya satu lagi nih. Ayo, harus bisa jawab ya. Aduh, Loso pengen sekali adik-adik bisa jawab semua. Apa yang Yesus katakan atas kepercayaan mereka? Ayo. Tadi sudah dibaca loh. Udah dibaca Moses tadi, udah dibaca Kokorio tadi. Ayo, ayo Cici, apa Cici? Ayo. Moses yang baca. Ayo Moses, apa tadi Moses? Tadi udah baca loh Moses. Moses ya tadi yang baca ya? Grace apa Grace? Jangan takut, percaya saja. Satu lagi. Ada satu lagi. Satu itu lagi. Pintar. Ada satu lagi. Ayo dong, semangat dong. Semangat carinya. Masih pada mikir loh, Kayla, apa Kayla? Apa Kayla? Oh, Kayla. Ini kayaknya mami yang jawab. Ayo, di ayat 34 tuh. Lo kasih loh
Rio nih kayaknya Jawabannya. Rio tahu nih. Apa? Ayo. Rio kayaknya tahu nih. Ayo Rio. Ayo, apa? Apa yang Yesus katakan sama mereka? Kalau dari ayat 34 sih, kata Tuhan Yesus, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iya, pintar. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dan dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Oke, adik-adik. Jadi kita sebagai anak Tuhan dan sebagai sekolah minggu, anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, kita percaya saja kepada Tuhan bahwa Yesus adalah penolong kita. Kita percaya bahwa iman kita menyelamatkan kita atas percaya kita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Kasih jempolnya buat Tuhan Yesus. Nah, jempolnya. Oke, kita berdoa. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami sebagai seorang anak-Mu yang hidup di dalam Engkau, kami harus percaya kepada Engkau. Kami harus percaya bahwa Engkau sanggup menyelamatkan kami dan Engkau sanggup menolong kami, bahwa di dalam Engkau Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau sanggup melakukan segalanya. Terima kasih ya Bapak, ajarkanlah kami untuk tetap terus berjalan di dalam kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Lause Besti. Sama-sama, Lause. Jadi adik-adik, kita harus apa? Punya iman yang apa tadi? Yang besar. Kita harus percaya kalau Tuhan Yesus akan yang menyembuhkan kita. Tuhan Yesus yang akan kita. Memphis juga harus percaya kalau Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Nah, adik-adik, sampai di sini. Apalagi kalau skema Kita mau apa? Kita mau sapa lose kita, ada lose kita yang lain nih ya lose ya. Memphis mau kenal. Iya lose. Sebelum kita mau pengumuman, lose Anton sapa dulu dong adik-adiknya. Lause. Ada. Ayo Memphis panggil Lause Antonnya sampai keluar. Ayo Lause. Lause. Lausenya Mana nih ya Lause Antonnya? Aduh, nunggu ini. Aduh. Lause Anton. Cecil. Lause Cecil mana? panggil Lause Anton, Cecil. Lause Anton. Cecil panggil Lause Anton. Lause. Kok nggak? Nyalain Cecil. Padahal tadi udah di-unmute sama Lause Antonnya. Ayo panggil. Cecil panggil Lause Anton. Mungkin Lausenya. sambil nunggu ya, Lause mau kasih pengumuman buat adik-adik seperti biasa yang mau memberikan persembahannya dan melalui barcode ya. Oke, bisa melalui barcode. Di sini adik-adik bisa kasih, oh mami aku mau ngasih persembahan untuk sekolah minggu ya. Nanti kasih tahu ke Lause. Oke, nah adik-adik ingat gak waktu itu di minggu pertama kita bikin gambar tangan? Ingat? Pada ingat? Masih ingat ya? Nah itu yang bagus, nanti Lause bakal kasih hadiah di akhir bulan ini ya. Jadi ingetin Lausenya, Lause kita mau Lause aku kan bagus gambar gitu ya, nanti dikirimin hadiahnya. Apa ya hadiahnya Lause? Lause Cica apa ya hadiahnya ya? Bagus pasti ya Lause ya?
Pasti bagus, iya. Pasti bagus. Oke. Los Anton udah ada? Belum, masa? Oh belum, panggil lagi Cecil sampai ada Cecil. Dia keluar loh, gangguan. Ya ampun, oke. Udah keluar. Ya ampun, Lause nih ya. Hanya nanti harus ditanyain sama Cecil ya. Oke, nah adik-adik di sini ada yang lagi sakit nggak? Atau ada yang mau Lause aku lagi menunggu rapot atau apa? Jadi biar nanti Lause didoain. Udah naik kelas malahan. Oh udah. Udah naik kelas, selamat. Selamat ya udah naik kelas. Tepuk tangan dong. Wih. Bagus nggak hasilnya? Sorry, yo, angkat tangannya. Semua naik kelas Ya, kan? Brandon udah juga. Brandon lagi sakit katanya. Oh, Brandon lagi sakit. Oke. Tadi siapa aja yang mau didoain? Ayo. Kita mau berdoa buat adik-adik ya. Ada yang lagi sakit lagi nggak? Kan ini tentang Yesus menyembuhkan. Jadi kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus pasti nyembuhin adik-adik. Oke? Ada lagi nggak? Dari Jessica? Dari Sherin? Dari Giselle? Ada yang mau didoain nggak? Ada yang mau, aku mau ini, mau ini gitu. Masa itu koko saya sakit batuk. Oh iya, siapanya tadi Jessica? Sorry. Koko. Koko, oke. Kita doainnya buat kokonya Jessica ya. Semoga Jessica juga sehat-sehat ya. Oke. Losa Heni, coba ditanyain lagi Losa Heni. Siapa lagi yang mau didoain? Mungkin yang masih belum bagi rapot, berdoa biar bisa naik kelas, dapat nilai yang bagus. Ayo. Atau yang lain deh, bukan karena sakit atau karena naik kelas atau karena yang lainnya yang pengen didoain. Ada nggak? Bella, ada nggak Bella yang mau didoain, Bella? Oh, nggak ada. Kalau Grace gimana, Grace? Ada nggak? Enggak. Nggak ada. Cecil, ada nggak Cecil? Wah, kayaknya Cecil lagi santai menonton ya. Apa maksudnya? Cecil ada yang mau didoain nggak? Nggak ada nonton TV. Oh, lagi keenakan nonton TV. Nanti dulu ya nonton TV-nya. Kita sekolah minggu dulu. Sebentar lagi udah mau selesai kok. Kalau udah selesai baru lanjut ya. Oke, Cecil? Oh. Yang lain ada nggak? Kayak Gwen, Moses, Yona, Sherin. Nggak ada ya. Berarti kita doa ya biar semuanya sehat-sehat. Terus biar semuanya bisa naik kelas ya. Udah itu aja loh Sema. Oke. Jadi kita mau berdoa tadi buat kokonya Jessica yang lagi batuk. Terus kita mau berdoa buat Brandon juga ya. Terus sama adik-adik yang lain biar semakin sehat, selalu dijaga jauh-jauh dari penyakit. Terus kita juga mau bersyukur sama Tuhan kalau ada teman-teman dari worship kit yang udah naik kelas. Ya, yeay, hebat-hebat nih. Pasti pinter-pinter nih anak worship kit, ranking-ranking semua ya. Pasti. Oke. Yuk kita mau berdoa. Minta Seheni ya berdoa untuk adik-adik ya. Adik-adik, kita sama-sama doa dulu ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, duduk diam, tenang, kita mau berdoa sama Tuhan. Losa-losa yang lain bisa doa masing-masing ya, di doa pribadinya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kami sudah belajar Tuhan
bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan sudah menyembuhkan orang yang sakit, Tuhan sudah membangkitkan orang yang mati. Kami percaya juga Tuhan akan menyembuhkan setiap kami yang saat ini sedang sakit, khususnya untuk Brandon, untuk kokohnya Jessica yang saat ini juga sedang batuk. Tuhan, biarlah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberikan kesehatan bagi mereka, agar mereka boleh pulih kembali ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk Koko Rio, kami bersyukur sudah naik kelas. Biarlah Tuhan juga terus berikan Koko Rio kepintaran, Koko Rio kebijaksanaan Tuhan, agar dia boleh menjadi anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa buat teman-teman yang lain Bapak, yang saat ini juga mungkin sedang menunggu untuk pembagian raportnya. Biarlah hasil yang nanti mereka terima semuanya itu adalah hasil yang baik, dan mereka juga boleh puas dengan hasil-hasil yang sudah mereka dapatkan, dan mereka juga Tuhan boleh menjadi anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah Tuhan juga menjaga mereka, Tuhan terus menolong mereka, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan untuk mereka boleh menjalani hari-hari mereka dengan penuh sukacita ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan terus menolong kami. Juga ya Bapak, kami bersyukur kami sudah bersama-sama mengikuti ibadah worship kit pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami boleh terus bertumbuh Tuhan di dalam iman kami, dan ketika kami bertumbuh, kami boleh menjadi anak-anak yang berguna buat orang-orang di sekitar kami, dan juga berguna buat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. I gotta tell you that I like the